Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa diberi kesempatan untuk menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baik terlebih dahulu kita berdoa memohon tuntunan Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik yang ingin kita renungkan di pagi hari ini yaitu jangan berhenti di tengah badai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang anak mengemudikan mobilnya bersama dengan ibunya. Lalu setelah beberapa puluh kilometer mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada segumpal awan hitam datang bersama dengan angin kencang. Seketika itu juga langit menjadi gelap, lalu beberapa kendaraan mulai menepi, mulai berhenti saudara, oleh karena begitu gelap situasi pada saat itu. Lalu si anak bertanya kepada ibunya, "Bagaimana Bu? Apakah kita berhenti atau jalan terus?" Lalu ibunya berkata, "Teruslah anakku, kita harus terus berjalan, jangan berhenti." Anak itu tetap menjalankan mobilnya saudara. Sementara ketika mereka berjalan, langit semakin gelap dan angin pun bertiup semakin kencang. Lalu hujan pun turun dengan sangat derasnya. Akibatnya saudara, ada beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan oleh angin, sehingga suasana itu sangat menakutkan. Terlihat beberapa kendaraan besar dan kendaraan kecil juga mulai menepi dan mereka berhenti karena mereka merasa tidak sanggup untuk melewati badai itu. Lalu anak ini bertanya, "Bu, bagaimana perjalanan kita?" kata anaknya. Lalu ibunya berkata, "Teruslah mengemudi anakku, ya, jangan berhenti di tengah badai ini," kata ibunya sambil terus melihat ke depan saudara. Anak itu tetap mengemudi dengan bersusah payah. Lalu hujan lebat menghalangi pandangannya. Lalu kalau kita perhatikan dalam situasi seperti itu, begitu sangat menakutkan. Bahkan pandangan mereka hanya berjarak beberapa meter saja di depan karena kaca mobil mereka pun penuh dengan kabut. Melihat semuanya itu saudara, si anak pun mulai sangat ketakutan. Namun dia tetap mengemudikan kendaraan itu walaupun sangat berlahan. Mereka maju berlahan-lahan di tengah badai itu. Tetapi saudara, setelah beberapa kilometer mereka melewati badai itu, dirasakannya hujan sudah mulai mereda dan angin pun sudah mulai berkurang saudara. Lalu setelah beberapa kilometer lagi kemudian, sampailah mereka kepada sebuah daerah
yang di sana tidak ada lagi hujan, tidak ada lagi badai. Di sana sudah kering dan matahari bersinar, saudara. Luar biasa. Lalu setelah mereka tiba di tempat itu, ibunya pun mulai berkata, "Sekarang silakan berhenti anakku dan keluarlah. Coba lihatlah ke belakang." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, "Kenapa sekarang, Bu?" kata anak itu. Lalu dikatakan, "Supaya engkau bisa memperhatikan apa yang sedang kita lalui tadi. Supaya kamu juga bisa melihat seandainya kita berhenti di tengah badai itu, bagaimana dengan keadaan kita tadi." Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang anak itu pun berhenti dan dia keluar dari mobilnya dan dia mulai melihat jauh di belakang. Ternyata saudara, badai itu masih terus berlangsung di belakang mereka. Lalu dia membayangkan betapa ngerinya orang-orang yang saat itu sedang terjebak di tengah badai itu di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia baru mengerti bahwa tidak baik kalau kita berhenti di tengah badai. Sehingga seperti yang kita katakan tadi, jangan berhenti di tengah badai. Karena apa? Karena kita pasti terjebak dan kita pasti tidak akan memiliki kepastian di tengah badai itu. Itu yang akan kita renungkan sekarang. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi kehidupan saudara yang mendengarkan renungan ini. Begitu banyaknya persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi, yang seperti badai yang menerpa, seperti angin puting beliung yang terkadang melanda kehidupan kita, saudara. Jika saat ini saudara sedang menghadapi badai kehidupan itu, pesan yang ingin disampaikan kepada saudara lewat renungan ini, teruslah berjalan, saudara. Jangan engkau berhenti di tengah badai itu. Jangan engkau putus asa, karena saudara akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan dan dalam keadaan yang tidak memiliki kepastian kalau saudara berhenti di tengah badai kehidupan yang sedang melanda kehidupan saudara saat ini. Lalu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan, lakukan saja apa yang dapat saudara lakukan dan percayalah, yakinlah ya, bahwa saudara pasti diberikan kemampuan, kekuatan untuk melewati badai itu, walaupun dengan secara perlahan dan perlahan. Tetapi pastikan langkahmu tidak berhenti di tengah badai itu. Langkahmu tidak berhenti di tengah persoalan kehidupan itu. Karena kita percaya badai itu pasti akan berlalu, saudara. Itu yang kita dapatkan dari renungan ini. Jadi saudaraku, janganlah pernah berhenti, sekali lagi, karena berhenti di tengah badai akan selalu membuat kehidupan kita akan semakin sulit, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan ketakutan dalam menjalani hidup ini. Sehingga tetaplah maju, karena kita yakin bahwa di depan sana ada kepastian untuk mendapatkan sebuah kemenangan, ya, jika kita tetap melangkah dan maju di dalam melewati persoalan kehidupan kita itu. Kita pasti akan menemukan jalan keluar. Kita pasti akan mendapatkan kemenangan, saudara. Ingatlah saudara, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Selalu saya katakan, hidup tidak selalu seperti yang kita pikirkan, tetapi akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan. Itu yang perlu kita pahami hari ini. Hidup tidak selalu atau tidak selamanya berjalan mulus. Yang penting adalah kita membutuhkan. Kita harus paham, walaupun kita menghadapi banyak pergumulan, kita tahu Tuhan mengizinkan semua itu. Karena kita butuh batu kerikil, dikatakan, kata bijak mengatakan, kita butuh batu kerikil supaya kita tahu berhati-hati. Supaya kita tidak sembrono menjalani hidup ini. Kita butuh semak berduri supaya kita lebih waspada menjalani kehidupan ini. Yang pasti jangan berhenti. Majulah terus, tetap hati-hati, tetap waspada. Kita butuh persimpangan-persimpangan yang mungkin membingungkan supaya kita bijak dalam memilih dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan itu supaya kita lebih bijak, saudara.
Kita membutuhkan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan yang pasti. Semua ini penting bagi kita, saudara. Bahkan kita membutuhkan masalah supaya kita tahu bahwa kita punya kekuatan. Puji Tuhan, saudara. Perlunya masalah supaya kita tahu bahwa memang kita punya kekuatan. Memang diri kita lemah, tetapi bersama dengan Tuhan kita kuat menghadapi masalah kehidupan ini. Kita butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Ini kata-kata bijak, saudara, yang saya ingin sampaikan, membantu memotivasi kita untuk tidak berhenti karena adanya persoalan yang sedang kita hadapi. Kita butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan, sehingga dibutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk menggapai semuanya itu. Kita butuh mungkin dicela supaya kita tahu bagaimana caranya menghargai, sehingga kita tidak sombong, saudara. Kita butuh semuanya itu. Kita butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam hidup ini. Puji Tuhan, begitu banyaknya yang bisa menopang kita dalam hidup ini. Persoalan, masalah, pergumulan dibutuhkan untuk membuat kita lebih tangguh menjalani hidup ini untuk menggapai kemenangan-kemenangan di dalamnya. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan selesaikan masalah dengan mengeluh. Jangan, saudara. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya bersama dengan Tuhan ada kepastian jika kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, janganlah menghadapi masalah dengan mengeluh. Jangan menghadapi masalah dengan berkeluh kesah. Jangan menghadapi masalah dengan marah, jengkel, dan seterusnya. Tetapi kalau saya katakan sini, ya selesaikanlah, hadapilah semuanya itu dengan sabar, dengan bersyukur, dengan tabah, dan sambil jangan lupa mengucap syukur, saudara. Dengan senyum pastinya, dan dengan pengucapan syukur. Itu yang kita perlu hari ini. Di masa ini, di situasi sulit yang kita hadapi ini, kita butuh situasi yang seperti ini menopang kita. Ya, kita butuh doa terlebih. Hadapi masalah dengan kekuatan doa, saudara. Itu. Karena apa, saudara? Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam lubuk hati kita. Ketika hati kita sejahtera, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut, dengan tidak marah, dengan tidak jengkel, kita melakukannya dengan baik, kita akan dikuatkan, kita akan terhibur, dan akhirnya kita diberikan kemenangan. Itu yang kita dapatkan di sini. Jadi sekecil apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita tidak bijak menghadapinya, itu bisa menjadi bumerang yang bisa menenggelamkan kita seperti badai yang besar. Tetapi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jika kita tetap tenang, jika kita tetap memandang ke depan dalam kepastian bersama dengan Tuhan ada kemenangan, maka kita akan dikuatkan, diberikan dorongan untuk tetap maju dan maju bersama Tuhan, sehingga kita bisa menggapai kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Camkanlah, saudara, tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Ya, jangan terlena dengan perkataan-perkataan yang hanya benar, yang indah. Ya, juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Dalam kehidupan ini terkadang banyak hal yang membuat kita ya tidak bisa melangkah. Bisa saja karena kita diperhadapkan dengan orang-orang mungkin mencaci maki dan seterusnya. Tetapi mari saudara belajar, tidak selamanya kata-kata indah itu bernilai benar, dan tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup itu terlalu singkat untuk kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Mari saudara, hidupmu tidak akan tamat hanya karena kau menghadapi badai kehidupan. Masih akan terus berjalan karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, bukan di tangan badai. Itu yang perlu. Hidup kita belum berhenti hanya karena kita menghadapi persoalan kehidupan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masalah. Kitalah yang menentukan seperti apa masalah kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Jadi hidup ini perlu kita jalani dengan bijak. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan untuk menggapai kemenangan-kemenangan di dalam setiap persoalan-persoalan kita hadapi.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai hidup akan selalu menerpa perjalanan kehidupan kita, siapapun kita, tanpa memandang bagaimana status dan kondisi kehidupan saudara. Namun jika kita bijak, kita tahu bahwa Tuhan akan memakai hal itu untuk memurnikan iman kita, supaya kita semakin sempurna dan mulia sampai kepada hari kedatangan Tuhan, sampai kepada Tuhan Yesus menyatakan dirinya, seperti yang kita baca tadi dalam pembacaan hari ini. Itu saudara. Oleh karena itulah firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dibutuhkan kekuatan hati, dibutuhkan keteguhan hati untuk berharap kepada Tuhan, sehingga sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, kita tahu bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kita di sana. Kita tahu ada Tuhan yang menopang kita di sana, sehingga bersama dengan Tuhan kita memiliki jaminan kepastian untuk dapat menikmati kemenangan dalam hidup ini. Karena itu saudara, sebagai orang beriman, kita tidak perlu putus asa dalam hidup ini. Saya ingin katakan, apapun persoalan hidup yang sedang engkau hadapi saat ini, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak, persoalan rumah tangga, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Yakinlah saudara, pesan yang perlu kita lihat, jangan berhenti karena hanya menghadapi persoalan. Majulah dan tetaplah berjalan dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk menggapai titik-titik kemenangan dalam hidup ini, sehingga kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Itu saudara yang kita dapatkan. Kiranya Tuhan membantu kita, meneguhkan hati kita dengan renungan inspirasi pagi ini. Saya hanya berdoa supaya saudara tetap dikuatkan Tuhan untuk tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan itu sebagai pengharapan yang pasti, yang meneguhkan kita untuk tetap melangkah dalam kekuatan tangan Tuhan, menggapai setiap pengharapan itu dengan sukacita. Untuk saudara, sebelum mengakhirinya, saya ingin memimpin saudara berdoa lagi. Mari saudara, rendahkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang menjamah kita pagi ini untuk meneguhkan kita dalam semua pengharapan itu, sehingga sesulit apapun hidup yang kita hadapi hari ini, kita diberikan kekuatan untuk bisa memenangkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Berkatilah kami yang mendengarkan renungan ini. Setiap umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini, buka hati mereka, berkati mereka Tuhan, tuntun mereka, sehingga yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, sehingga setiap kami hari ini boleh bersuka cita karena Tuhan dan sumber kemenangan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin menyampaikan, jikalau saudara sedang berbeban berat saat ini, saudara punya pergumulan, ada banyak masalah yang sedang saudara hadapi saat ini dan butuh dukungan doa, kami siap membantu saudara dalam doa. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dengan senang hati kami mau berdoa untuk saudara. Oleh karena saudara, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.